warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya di mata kuliah Kimia Dasar. Kita akan belajar tentang konsep mol. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Dasar. Hari ini kita akan membahas tentang konsep mol. Konsep mol merupakan salah satu materi ya yang akan disampaikan yang termasuk dalam silabus materi kimia dasar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Suatu mol menyatakan banyaknya zat ini yang mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel-partikel zat tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa satu mol suatu zat ialah banyaknya zat tersebut yang sesuai dengan bilangan Avogadro, di mana diketahui bahwa bilangan Avogadro sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Dalam mempelajari perhitungan dalam konsep mol, sebenarnya rumus yang menjadi pegangan kita adalah rumus pencari mol. Rumus dasarnya adalah N atau mol sama dengan gram per mr untuk senyawa, ya. Jika dia merupakan unsur, mol sama dengan gram per AR suatu unsur. Maka jika kita akan mencari gram suatu senyawa, maka gram sama dengan mol dikali dengan mr suatu senyawa. Atau jika kita ingin mencari gram unsur, maka gram sama dengan mol unsur dikali AR suatu unsur. Kita masuk pada contoh soal, di mana pada contoh soal nomor 1 adalah berapakah berat 1 mol air atau H2O. Maka cara menjawabnya adalah dengan menggunakan daftar bobot atau massa relatif, dicari terlebih dahulu bobot molekul air. 1 molekul air atau senyawa H2O terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O, di mana massa relatif atau bobot molekul H2O sama dengan 2 ARH ditambah 1 ARO. Oke, 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. AR merupakan massa atom relatif, maka 2 dikali 1 ditambah 1 kali 16 sama dengan 18 gram per mol adalah mr H2O. Berat 1 mol H2O sama dengan mol dikali mr H2O sama dengan 1 mol dikali 8 gram per mol. Untuk menyamakan satuan, untuk mencari berapa gram sama dengan kalau mol pada penyebut dan pembilang pada bilangan yang berbeda, maka dapat dicoret. Maka hasilnya adalah 1 kali 8 dalam satuan gram, yaitu 8 gram. Maka berat 1 mol air atau H2O adalah 8 gram. Kita masuk pada contoh yang kedua. Berapakah berat 1 mol amoniak atau NH3? Ya, kita dapat menjawab bahwa 1 mol NH3 terdiri dari 1 atom N dan 3 atom H, di mana BM atau mRNH3 adalah 1 kali ARN ditambah 3 kali ARH. Oke, di mana diketahui bahwa ARN adalah 14 dan ARH sama dengan 1, maka 1 dikali 14 ditambah 3 kali 1 sama dengan 17 gram per mol. Di mana dengan menggunakan rumus singkatnya dapat kita katakan bahwa berat 1 mol amoniak sama dengan mol dari NH3 dikali mRNH3 sama dengan 1 mol dikali 17 gram per mol. Maka kita dapatkan satuan gram, yaitu 17 gram. Jadi sebenarnya cara perhitungannya sangat mudah ya. Kita pegangan rumus kita adalah tadi mol sama dengan gram per mr, gram sama dengan mol kali mr. Udah berputar-putar di situ, maka kita dapat menghitung. Kalau yang dicari mol, kita dapat menghitung molnya. Kalau yang dicari adalah gram, maka kita mudah menghitung gramnya, asalkan kita tahu bagaimana mengkonversi. Kira-kira seperti itu. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Berapakah berat 1 mol aluminium sulfat atau Al2SO43 jika diketahui ArAl sama dengan 27, ArS sama dengan 32, dan ArO sama dengan 16? Maka cara menjawabnya adalah, yang ditanyakan adalah berat 1 mol aluminium sulfat. Oke, kita cari dulu mr dari aluminium sulfat. Nah, caranya adalah dengan
dengan mencari AR masing-masing atom atau unsur yang terdapat dalam senyawa aluminium sulfat. Nah, kita lihat ya. Karena 1 mol aluminium sulfat mengandung 2 mol Al, 3 mol S, kemudian 12 mol oksigen, maka kita dapat mengalihkan jumlah molnya dengan AR dari masing-masing unsur tersebut, yaitu 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16, maka didapatkan 54 tambah 96 tambah 192 sama dengan 342 gram per mol. Itu adalah MR dari aluminium sulfat. Oke, sekarang kan ditanya berapakah berat 1 mol? Oke, berapakah berat 1 mol? Maka berat 1 mol aluminium sulfat sama dengan, atau gram aluminium sulfat sama dengan mol ya, 1 mol karena dicarinya 1 mol. 1 mol dikali dengan MR-nya 342 gram per mol, maka didapatlah 1 mol aluminium sulfat mengandung 342 gram. Nah, kalau 2 mol lah tinggal dikali. Berarti kan kalau 2 mol berarti molnya 2, MR-nya 342, maka gram sama dengan mol kali MR sama dengan 2 kali 342 sama dengan 684 gram. Maka dapat diketahui bahwa berat A mol aluminium sulfat maka A dikali 342 gram, atau masuk pada rumus yang tadi. Sebenarnya rumus yang termudahnya adalah pegangan kita adalah gram sama dengan mol kali MR. Nah, kalau misalnya gram senyawa maka mol dikali MR senyawa. Kalau yang ditanya berapa N atau mol senyawa maka gram per MR senyawa. Kira-kira seperti itu. Kemudian berat 1 mol aluminium sulfat adalah 342 gram. Nah, kalau ditanya 1 gram aluminium sulfat itu berapa mol? Ya kan? Kalau 1 mol 342 gram. Nah, kalau 1 gram berapa mol? Maka kali silang. Kita kali silang. Nah, kalau 1 sama dengan 342, maka X sama dengan 1 gram. Nah, maka X sama dengan 1 per 342 gram. 1 gram per 342 gram hasilnya dalam mol gitu maksudnya ya. Jangan terkecoh, itu bukan satuan maksudnya. Nah, jadi cara nyarinya adalah berapa mol sih? Kalau 1 mol aluminium sulfat itu kan sama dengan 342 gram aluminium sulfat. Nah, kalau 1 gram aluminium sulfat berapa mol aluminium sulfat? Caranya kali silang. Jadi tulis saja 1 sama dengan 342, X sama dengan 1 sama dengan 342, X sama dengan 1. Nah, maka cara mencari X sama dengan 1 per 342, satuannya mol. Jadi artinya kalian tulis ya 1 gram per 342 gram, itu kan coret ya kan, jadi mol sama dengan 1 gram per 342 gram, satuan coret hasilnya adalah mol, yaitu 1 per 342 mol. Nah, berapa kalau 5 gram? Sama, jadi ditulis 1 ya, jadi kan sebelah kiri adalah mol, sebelah kanan adalah gram, jadi kalian tinggal ditulis saja 1 sama dengan 342, X sama dengan 5, maka X sama dengan 5 per 342, satuannya mol. Nah, itu adalah cara mencari. Sekali lagi jangan terkecoh dengan rumus-rumus yang tertera, tapi jadikan rumus awal adalah suatu pegangan sehingga tidak akan bingung dalam menentukan. Kalau diputar-putar berapa mol, berapa gram, itu tidak akan pernah bingung karena rumusnya satu sebenarnya, gitu ya. Dan ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang ini, mol yang tertulis itu adalah satuan ya, satuan. Ya. Ya, sekarang contoh selanjutnya. Berapakah berat 5 mol besi atau Fe jika diketahui AR Fe adalah 56? Oke. Caranya yang di atas, di bawah itu sebenarnya sama saja. Paling mudah ya kita gunakan rumus gram sama dengan mol kali AR. Maka kalau diketahui molnya 5, AR-nya 56, maka tinggal dikali 5 kali 56 sama dengan 280 gram. Oke, itu hasilnya. Yang kedua, berapakah mol 4 gram logam kalsium atau Ca jika diketahui ArCa adalah 40? Nah, masuk lagi ke tadi ya, masuk lagi ke rumus yang tadi. Nah,
mol sama dengan gram per AR. Nah, mol Ca atau NCa sama dengan gram Ca per AR Ca sama dengan 4/40 sama dengan 0,1 mol. Saya rasa cara sebelah kanan lebih mudah dan lebih dapat dimengerti. Ini dua cara ya. Kalian pilih cara yang pertama boleh, sebelah kiri, cara sebelah kanan boleh. Kalau saya sih lebih memilih cara yang sebelah kanan karena lebih mudah dan lebih ringkas. Yang ketiga, berapakah berat kalsium atau Ca dalam 0,1 mol kalsium karbonat? Jadi kita ingin mencari berapakah bobot suatu unsur dalam suatu senyawa. Oke, berapakah berat kalsium dalam 0,1 mol kalsium karbonat? Jika diketahui ArCa sama dengan 40, ArC sama dengan 12 dan ArO sama dengan 16. Maka kita kan harus tahu nih, 1 mol kalsium karbonat itu kan mengandung, lihat senyawanya, 1 mol kalsium karbonat mengandung 1 mol kalsium ditambah 1 mol karbon ditambah 3 mol oksigen. Maka 0,1 mol kalsium karbonat kan mengandung 0,1 mol Ca karena kan 1:1. Maka kalau 0,1 ya 0,1 juga gitu. Mol dari kalsium. Maka kita masukkan ke rumus. Untuk mencari berat kalsium, untuk mencari berat kalsium sama dengan N kalsium. N kalsium dikali dengan AR kalsium. N-nya kan tadi udah diketahui ya, dari 0,1 mol kalsium karbonat kan mengandung 0,1 mol kalsium, maka masukin 0,1 dikali AR kalsium Ca, yaitu 40. 0,1 kali 40 sama dengan 4 gram. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, berapa gramkah belerang atau es yang terdapat dalam 40 gram besi sulfat? Kita lihat ya, yang dicari adalah berapakah gram atau bobot dari belerang dari suatu senyawa besi 3 sulfat. Nah, jika diketahui ArFe sama dengan 65, ArS sama dengan 32, dan ArO sama dengan 16, maka jawabannya adalah yang kita cari adalah N dari yang harus kita cari adalah N dari besi 3 sulfat. Oke. Tadi kan diketahui gramnya dari besi 3 sulfat, maka N besi 3 sulfat sama dengan gram besi 3 sulfat per Mr besi 3 sulfat sama dengan 40 gram per, cara nyari Mr paham ya, dari AR. Nah, kalau Fe2 berarti 2 kali 65 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16, maka jumlahkan hasilnya adalah 400 gram per mol. Dicari, kalau terjadi kesalahan silahkan diperbaiki. Maka kita masukkan nilai gram besi 3 sulfat dibagi dengan Mr besi 3 sulfat sama dengan 40 dibagi 400 sama dengan 0,1 mol. Maka mol besi 3 sulfat adalah 0,1 mol. Sekarang kan kita mau mencari berapakah gram belerang. 1 mol besi 3 sulfat mengandung 2 mol Fe ditambah 3 mol S ditambah 12 mol O oksigen. Maka 1 mol besi 3 sulfat itu kan berarti mengandung 3 mol belerang. Nah, kalau 0,1 tadi kan kita cari dari perhitungan itu kan dapatlah dari 40 gram besi 3 sulfat itu sama dengan 0,1 mol besi 3 sulfat. Maka jika 0,1 mol besi 3 sulfat itu setara dengan atau sama dengan mengandung 0,3 mol S. Maka kita udah ketahuan nih berapa mol S-nya. Sekarang tinggal mencari gram. Gram sama dengan mol S dikali ARS. Jadi 0,3 mol dikali dengan AR 32 sama dengan 0,96 gram S atau belerang. Bisa dipahami? Nah, caranya tadi ya, balik lagi ya, saya ulangi ya. Kan kita ketahui 40 gram besi 3 sulfat, yang ditanyakan berapa gram belerang. Maka kita harus tahu dulu berapa mol besi 3 sulfat. Caranya adalah memasukkan rumus. Kita tahu AR masing-masing unsurnya, maka kita dapat menghitung Mr dari besi 3 sulfat. Besi 3 sulfat, cara menghitung Mr-nya adalah 2 kali 65 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16, 400 gram per mol. Gramnya tadi 40 gram, maka masukkan ke rumus. Mol besi 3 sulfat sama dengan gram per Mr sama dengan 40 bagi 400 sama dengan 0,1 mol. Nah, dari senyawa kita kan lihat Fe2SO43 itu adalah 1 mol besi 3 sulfat mengandung 2 mol Fe, benar, 3 mol S dan 12 mol oksigen. Maka
ya, maka 1 mol besi 3 sulfat itu mengandung 3 mol es atau belerang. Nah, kalau tadi dari perhitungan kita dapatkan mol besi 3 sulfat adalah 0,1 mol, maka 0,1 mol besi 3 sulfat itu mengandung 0,3 mol es atau belerang. Masukkan ke rumus, karena sudah diketahui berapa mol dan berapa ARS, maka tinggal mencari berapa gram. Gram es sama dengan NS atau mol es dikali ARS sama dengan 0,3 dikali 32 sama dengan 0,96. Saya lanjutkan. Sekarang contoh soal selanjutnya adalah dalam berapa gram aluminium sulfat yang di dalamnya terdapat 6,4 gram belerang. Kenapa tertulis garam semua? Mohon maaf. Nah, intinya gini. Kita punya senyawa aluminium sulfat. Oke, dalam senyawa aluminium sulfat itu mengandung 6,4 gram belerang. Oke. Nah, berapa gram aluminium sulfat total senyawanya jika dia mengandung 6,4 gram belerang? Nah, ini kebalik yang tadi, maka kita harus mencari berapa mol belerang. Karena diketahui belerang adalah 6,4 gram, AR belerang adalah 32, maka mol S sama dengan gram per AR. Oke, 6,4 gram per 32 sama dengan 0,2 mol. Maka mol S sama dengan 0,2 mol. Oke. Sekarang kita lihat senyawanya. 1 mol aluminium sulfat itu kan mengandung 2 mol aluminium, 3 mol belerang, dan 12 mol oksigen. Nah, kita hubungkan dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa gram aluminium sulfat jika dia mengandung 6,4 gram belerang. Tadi kita udah ketemu ya. Mol belerang adalah 0,2, kemudian bobotnya adalah 6,4 gram. Oke. Maka jika mol belerang adalah 0,2 mol, nah berapa mol dari aluminium sulfat? Nah, kita runut dari awal. Kalau 1 mol aluminium sulfat mengandung 3 mol belerang, maka kita balikan 3 mol belerang itu berasal dari 1 mol aluminium sulfat, atau sama dengan 1 mol aluminium sulfat mengandung 3 mol belerang. Maka kalau 1 mol belerang itu berasal dari 1/3 mol aluminium sulfat. Sampai di sini bisa dimengerti saya rasa ya. Nah, kalau 1 mol aluminium sulfat itu 3 mol belerang, nah kalau 1 mol belerang berapa mol aluminium sulfat? Caranya kayak tadi ya. Jadi kayak sebelah kiri kita andaikan itu adalah belerang, sebelah kanan adalah aluminium sulfat, maka 3 sama dengan 1. 1 sama dengan X, maka X sama dengan 1/3. Maka mol dari aluminium sulfat adalah 1/3 mol dari 1 mol belerang adalah 1/3 mol aluminium sulfat. Nah, sekarang dari perhitungan kan kita dapat adalah 0,2 mol belerang. Nah, 0,2 mol belerang itu berasal dari 0,2 dikali 1/3 mol aluminium sulfat. Saya rasa bisa dipahami ya. Atau kalau kita balik tadi 3 mol belerang kan 1 mol aluminium sulfat gitu ya. Kalau 0,2 belerang sama dengan X gitu ya. 3 sama dengan 1, 0,2 sama dengan X sama dengan 0,2/3. Jadi sama saja. 0,2 kali 1/3 itu kan sama dengan 0,2/3. Jadi hasilnya adalah 0,2/3 mol aluminium sulfat. Maka kita masukkan ke rumus, diketahui gram aluminium sulfat adalah mol ya. Kita masukkan molnya, mol dikali mr, 0,2/3 mol dikali mr-nya.
dikali mR-nya 312 gram. Sorry, di slide agak berantakan ya. Jadi silahkan menulis kembali apa yang saya sampaikan. Silahkan ditulis kembali apa yang saya sampaikan. Jika ditanya gram aluminium sulfat, maka caranya adalah gram aluminium sulfat sama dengan mol aluminium sulfat dikali mR aluminium sulfat. Molnya kan tadi 0,2 per 3 mol dikali dengan mR 312 gram per mol. 312 gram per mol. Maka dapat satuannya dalam gram. Hasilnya adalah 20,8 gram. Itu di slide agak berantakan karena memang ada konversi ya kalau kita tampilkan dalam PPT. Jadi begitu. Jadi cara penghitungannya adalah gram aluminium sulfat sama dengan mol aluminium sulfat dikali dengan mR aluminium sulfat, yaitu 0,2 per 3 mol dikali 312 gram per mol. Hasilnya adalah 20,8 gram. Nah, ini yang sudah saya sederhanakan. Kira-kira gini cara perhitungannya, karena di perhitungan awal itu saya ambil dari rumus yang ada di buku. Nah ya, sekarang ini saya jabarkan sesuai dengan rumus yang di awal tadi, rumus simpelnya. Rumus simpel gram sama dengan mol kali mR, mol sama dengan gram per mR. Nah, ini adalah penjabaran yang lebih mudah dimengerti. Nah, ini adalah cara perhitungan selanjutnya ya. Nah, sekarang kalau kita bisa simpulkan bahwa kalau untuk volume 1 mol gas menurut hukum Avogadro pada suatu tekanan yang sama, volume yang sama dari tiap-tiap gas mengandung jumlah molekul yang sama. Berdasarkan ketentuan bahwa 1 mol tiap zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul zat tersebut, berarti bahwa jumlah mol yang sama mengandung banyaknya molekul yang sama. Untuk lebih mudah kita lihat pada contoh. Dari percobaan diketahui bahwa berat 1 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer sama dengan 1,429 gram, di mana mR oksigen adalah 32, 16 kali 2 ya, 2 kali AR. Maka 1 liter gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer sama dengan N sama dengan gram per mR sama dengan 1,429 gram per 32 gram per mol. Hasilnya adalah kita, kalau gini kan susah tuh kalau kita membagi ya. Kalau kita masukkan dalam angka itu komanya menyulitkan kita dalam perhitungan. Maka kita sederhanakan pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 1,429 supaya hasilnya adalah 1 di atas, maka sama-sama dibagi dengan 1,429 yaitu 1 per 22,4 mol. Jadi dapat dikatakan bahwa 1 mol gas oksigen pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer volumenya adalah 22,4 liter. Berdasarkan hukum Avogadro dapat dikatakan volume 1 mol tiap gas pada suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer sama dengan 22,4 liter. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama. Berapakah volume gas CO2 jika diketahui bobot gas CO2 adalah 8,85 gram pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer? Kita cari dulu mRCO2. mRCO2 sama dengan 1 kali ARC ditambah 2 kali ARO sama dengan 44 gram per mol. Maka 8,85 gram CO2 setara dengan 8,85 gram per 44 gram per mol sama dengan 0,2 mol, atau masukkan di rumus yang awal tadi. NCO2 sama dengan gram CO2 per mR CO2 sama dengan 8,85 gram per 44 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Volume 1 mol tiap gas pada 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer adalah 22,4 liter. Maka untuk 0,2 mol gas CO2 ya, itu volumenya adalah 0,2 mol dikali dengan ketentuannya 22,4 liter sama dengan 4,48 liter.
maka volume dari 8,85 gram gas CO2 pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah sebanyak 4,48 liter mol dikali dengan ketentuan volume tiap 1 mol. Nah, kalau 1 mol dia 22,4 liter, maka kalau 0,2 mol berapa ya? 0,2 mol dikali 22,4 liter sama dengan 4,48 liter. Mudah-mudahan dapat dipahami. Contoh berikutnya. Berapakah berat? Berapakah bobot? Kalau tadi yang ditanyakan berapakah volume, sekarang yang ditanyakan adalah berapa bobot. Berapa bobot jika kita ketahui bahwa volume amoniak adalah 4,46 liter dengan mR amoniak sama dengan 17 gram per mol. Ya, 1 kali ARN ditambah 3 kali ARH sama dengan 17 gram per mol. Maka tadi masukin ke ketentuan awal bahwa volume 1 mol tiap gas pada suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer adalah 22,4 liter. Maka jika diketahui volume amoniak adalah 4,46 liter, ya, 4,46 liter, maka kan kita harus mencari berapa molnya gitu ya, berapa molnya. Mol amoniak sama dengan gram amoniak per mR amoniak. Tadi gramnya kita kan udah tahu. Mana ya? Oke. Gramnya kita masukin ke perhitungan 4,46 gram dibagi dengan sorry. Gini ya. Untuk mencari mol ini terjadi kesalahan dalam penulisan ya di sini ya. Terjadi dalam kesalahan dalam penulisan. Nanti coba dicek di rumah, coba kalian cari lagi di rumah. Jadi kan yang kita ketahui adalah MR sama volume ya. Yang kita ketahui datanya adalah MR sama volume. Nah, maka kan kita harus mengetahui dulu berapa mol amoniak. Berapa mol amoniak? Bener ya? Kita harus mengetahui dulu berapa mol amoniak. Maka dari perhitungan itu didapatkan bahwa mol amoniak adalah 0,2 mol. Nah, untuk mengetahui bobot amoniak adalah jumlah mol dikali dengan mR. 0,2 dikali dengan 17 sama dengan 3,4 gram. 3,4 gram. Maka ada data yang hilang ya. Kalau di atas itu kan gram per mR. mR-nya itu salah loh. mR-nya itu salah karena mR amoniak itu harusnya 17 gram per mol. mR amoniak itu harusnya 17 gram per mol. Maka coba dikerjakan di rumah. Ya. Untuk mengetahui berapa bobotnya. Nah, kalau dari sini itu yang perhitungan N sama dengan gram per mR itu salah, jangan diikutin ya. Diketahui dari soal diketahui mol dari amoniak adalah 0,2 mol. Maka berapakah gramnya? Nah, berapakah bobotnya? Maka bobotnya adalah 0,2 mol dikali dengan mR-nya sama dengan 3,4 gram. Oke, silahkan dicoret saja itu. Untuk pertemuan kita dalam membahas konsep mol saya rasa sudah cukup ya. Silahkan berlatih lagi di rumah. Coba cari-cari contoh soal atau bikin contoh soal sendiri, putar-putar, cari gram, cari mol, cari gram, cari mol, dan seterusnya sampai benar-benar paham dengan rumusnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.